Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang gimana sih mengolah pikiran. Nah, kali ini kita akan membahas gimana kita berhati-hati terhadap pikiran negatif. Ini analoginya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya ada anjuran untuk harus hati-hati nih, ada pencuri di wilayah ini. Nah, kan kita perlu tahu tuh ciri-cirinya, gimana tuh pencurinya. Oh, orangnya seperti ini, ada sekian orang, kemudian gerak-geriknya seperti ini, pakaiannya seperti ini. Jadi kita bisa lebih berhati-hati. Sama dengan pikiran negatif. Jadi perlu kita bahas gimana tuh ciri-ciri dari pikiran negatif. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah mengenali, sehingga kita lebih berhati-hati dan bisa mengelolanya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa pikiran akan mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan dan perkataan kita dan juga sikap kita, dan lebih lanjutnya lagi akan mempengaruhi outcome atau hasil. Pikiran positif menghasilkan perasaan yang positif, tindakan dan ucapan yang positif, dan kita harapkan hasil atau outcome yang positif. Demikian juga pikiran negatif menghasilkan perasaan yang negatif, perasaan yang melemahkan, membuat dada sempit, kemudian juga membuat tindakan dan ucapan yang juga negatif, dan hasilnya mempengaruhi hasil atau outcome menjadi negatif. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan, bahagia adalah permainan pikiran. Kejadian eksternal ataupun sikap orang tidak langsung mempengaruhi perasaan kita, tapi melewati pikiran. Apabila kita bisa memberi makna positif terhadap kejadian itu, maka kita akan menjadi bahagia. Jadi bahagia adalah permainan pikiran. Nah, kemudian teman-teman, beberapa sifat dari pikiran negatif, yaitu yang pertama, bersifat otomatis, tiba-tiba datang. Ya, jadi pikiran negatif ini tiba-tiba datang, muncul, ting ting gitu ya. Nah, itu perlu kita saring tuh, ini pikiran apa nih? Dia memberdayakan, dia membuat produktivitas baik, membuat perasaan baik atau tidak? Jadi itu bisa kita filtering ya, kita bisa menyaring dulu dan kemudian mengubah menjadi pikiran yang lebih positif. Jadi sifatnya tiba muncul secara otomatis. Kemudian yang kedua, sifatnya dari pikiran negatif ini adalah pasti terdistorsi. Artinya apa? Pasti tidak sesuai dengan kenyataan, tidak berdasarkan fakta. Seringkali menyimpulkan tanpa berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan kita dari tujuan. Jadi perlu kita hati-hati ya. Nah, pikiran negatif ini juga sifatnya atau bentuknya bisa asumsi saja ya. Kemudian bisa memori, luka lama yang timbul lagi ya, ingatan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa jenis dari pikiran negatif. Kita mulai ya dari yang pertama. Yang pertama adalah mental filtering. Mental filtering ini kita sudah memfilter orang atau kelompok orang. Jadi kalau mental filtering itu, kalau informasi dari dia udah pasti nggak benar gitu. Jadi sudah ada tendensi kita terhadap orang tersebut, dan akhirnya membuat kita menjadi bersifat subjektif, tidak objektif. Nah, ini perlu kita waspadai, karena Rasulullah sendiri juga mengingatkan kita bahwa ketidaksukaan kita terhadap suatu kaum jangan sampai membuat kita tidak adil. Jadi teman-teman tetap sebaiknya mental filtering ini kita waspadai dan kita tetap berupaya untuk objektif terhadap siapapun dan juga terhadap kelompok orang ya. Tetap objektif, hindari subjektivitas. Kemudian juga yang kedua adalah berpikir hitam putih. Nah, berpikir hitam putih ini hanya menggolongkan orang-orang atau kejadian menjadi dua saja, baik dan buruk. Padahal kan nggak gitu, ada gradasinya. Ya, setiap orang, setiap kejadian, keadaan pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, jadi kita mungkin sebaiknya berlatih untuk selalu melihat sisi positifnya, gitu. Ya, jadi seperti contohnya nih, bagaimana Rasulullah melihat sisi positif dari setiap orang.
Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman ingat ya, Wahsy. Wahsy ini adalah orang yang membunuh Hamzah. Hamzah adalah paman Rasulullah ya saat di perang Uhud. Nah, tapi Rasulullah tetap melihat sisi positif Wahsy. Jadi Rasulullah bahkan mengirim utusan untuk mengajak Wahsy memeluk Islam. Padahal Rasulullah tahu orang ini yang membunuh pamannya sendiri. Nah, tapi Rasulullah melihat sisi positif dari Wahsy. Bahkan ketika Wahsy merasa bahwa dirinya tidak pantas, kemudian Rasulullah kembali lagi mengirim utusan lagi. Jadi nggak cuma sekali Rasulullah berusaha. Jadi kenapa Rasulullah melakukan itu? Pastinya Rasulullah melihat sisi positif. Nah, kita ingat lagi ya teman-teman, apabila kita bisa melihat sisi positif dari setiap orang, maka kita jadi bisa nyaman bergaul dengan semua orang karena kita melihat sisi positifnya ya. Nah, kemudian juga sama juga nih, contoh yang kedua adalah ketika Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menguatkan umat Islam dengan salah satu atau kedua Umar. Yang disebut atau yang dimaksud Umar oleh Rasulullah ini adalah Umar bin Khattab, yang satu lagi adalah Abu Jahal nih teman-teman. Kita tahu sendiri ya bagaimana kisah mereka sebelum masuk Islam. Bagaimana Abu Jahal, bagaimana Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam. Tapi Rasulullah melihat sisi positifnya dan akhirnya menemukan potensi besar dari yang dikabulkan oleh Allah adalah Umar bin Khattab ya. Jadi tetap Rasulullah melihat sisi positif. Mungkin kita juga bisa ya mencontoh pada Rasulullah untuk melihat orang-orang di sekitar kita, keadaan, kondisi, kita lihat dari sisi positifnya, termasuk pasangan hidup, anak-anak kita ya, orang-orang di sekitar kita, lihat dari sisi positifnya. Begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, pikiran negatif yang perlu kita waspadai adalah generalisasi berlebihan. Nah, ini seperti apa? Ini kata-kata yang ini kayak gini nih. Kamu itu tidak pernah atau sama sekali, tidak sekalipun, kamu itu pasti, kamu itu selalu, kamu. Jadi kayak gitu. Ada kan ya orang-orang kayak gini ya. Kamu itu nggak pernah ya ngertiin aku gitu. Nggak pernah tuh sekalipun kamu ngertiin aku. Kamu tuh nggak pernah ya dengerin aku, kayak gitu tuh. Nah, jadi ini over generalisasi atau generalisasi berlebihan. Ini perlu kita hindari. Pastinya setiap orang tadi ya, nggak selalu kan dia kayak gitu kan, pasti ada masanya dia juga berbuat baik. Jadi kita hindari generalisasi berlebihan ya. Kemudian juga yang keempat adalah mind reading. Jadi seakan-akan bisa membaca pikiran. Ini kayak gimana nih, kayak misalnya gini, ibu-ibu misalnya bilang ke suaminya, ini barang ini bagus ya. Kemudian iya kata suaminya. Misalnya ya, saya langsung kasih contoh supaya kebayang. Nah, kemudian sampai di rumah si istri ini tiba-tiba marah sama suaminya. Kamu gimana sih? Tadi kan saya bilang barang itu bagus ya. Gitu. Jadi si istri ini menganggap suaminya bisa membaca pikirannya bahwa dia mau barang itu gitu. Itu menganggap orang bisa membaca pikiran. Padahal kan enggak, orang nggak bisa baca pikiran. Jadi kemukakan saja yang jelas. Aku mau beli barang ini, misalnya gitu. Ya, jadi jangan menganggap orang bisa membaca pikiran kita. Atau misalnya kalau suami istri, suaminya ditanya, mau masak apa nih ya? Ya masak yang aku suka, gitu. Yang kayak biasa. Nah, ini berarti suami menganggap istrinya bisa membaca pikirannya gitu. Nah, ini yang diperjelas aja nih. Jadi mau masak apa gitu, karena orang nggak bisa baca pikiran kan. Kemudian satu lagi perkataan yang sering diucapkan ya, misalnya gini, aku tahu apa yang kamu pikirkan tentang aku gitu. Sebenarnya kan nggak gitu ya, orang kan nggak bisa baca pikiran dan itu hanya perkiraan saja, itu hanya asumsi aja gitu. Jadi tadi jangan kita seakan-akan menganggap orang bisa membaca pikiran atau kita bisa membaca pikiran orang lain. Sebenarnya kan nggak bisa, itu cuma asumsi ya, bukan fakta. Kemudian
pikiran negatif yang kelima adalah melebih-lebihkan bahaya yang belum terjadi atau catastrophizing. Jadi ini adalah hal kecil tapi dianggap bahaya atau bencana besar. Kayak gitu. Misalnya baru hujan dikit lah, tapi udah nganggapnya jangan-jangan nih abis ini tsunami gitu. Atau baru benjolan kecil misalnya, terus dianggap jangan-jangan ini kanker gitu, padahal benjolan kecil. Atau misalnya seorang istri melihat suaminya baca Instagram, nah kemudian ngelihat bahwa yang Instagram yang dibaca adalah Instagram yang ada wanita gitu ya, pemilik Instagramnya misalnya, yang mengirimkan Instagram. Nah si istri ini udah kepanjangan nih mikirnya, jadi jangan-jangan nih suamiku nanti suka nih sama dia, jangan-jangan abis ini dia kawin lagi nih, abis ini aku sama anak-anak dicerai nih gitu, ditinggalin nih. Jadi itu mikirnya kepanjangan, itu catastrophing, melebih-lebihkan, padahal mah cuma ngelihat kontennya, mungkin kontennya baik atau bagaimana. Jadi pikiran seperti ini yang perlu dikendalikan ya, berlebih-lebihan. Kemudian jadi yang boleh adalah berpikir kita melihat resiko, antisipatif, sehingga ada tindakan. Nah itu boleh, antisipatif itu boleh. Misalnya, emang ini daerah banjir, kita memperhitungkan resiko, kemudian juga kita sudah bertindak. Jadi harus begini gitu. Itu antisipatif dan juga ada tindakannya. Nah beda sama catastrophing. Pikiran yang catastrophing itu cuma di pikiran aja, kemudian cuma jadi emosi negatif dan tidak ada tindak lanjutnya juga gitu, tidak memperkirakan resiko yang benar, enggak, jadi hanya menghasilkan emosi negatif. Nah ini yang perlu kita hindari ya, pikiran-pikiran catastrophing. Kan ada juga ya kadang-kadang, misalnya katakan ada anggota keluarga yang meninggal gitu karena sakit jantung, terus kemudian ada anggota keluarganya yang lain, jangan-jangan saya sakit jantung juga gitu. Nah ini udah catastrophing, ada apa, orang baik-baik aja kok jantungnya gitu kan. Jadi ketakutan yang berlebihan ya. Nah ini perlu kita hindari ya. Segala sesuatu usahakan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Kemudian personalisasi ini kayak gimana? Personalisasi ini kayak menganggap bahwa ini gara-gara saya nih, gara-gara saya nggak becus nih jadi ayah nih, saya adalah ayah yang gagal nih, pasti gara-gara saya gitu. Jadi apa-apa jadi menganggap dirinya yang bertanggung jawab, tapi menyalahkan diri sendiri dan terjebak pada penyesalan gitu. Sedangkan sebenarnya apapun itu, masa lalu adalah tempat kita belajar, bukan untuk kita tertarik kepada masa lalu dan menyesali masa lalu, enggak. Baiknya apapun itu, kesalahan yang sudah terjadi itu menjadi bahan pelajaran saja, tapi jangan menjadi terjebak pada penyesalan. Ya. Jadi adalah sebaiknya kita evaluasi, berbenah, muhasabah, tapi bukan menyalahkan diri sendiri. Kemudian jadi personalisasi ini adalah melemahkan dan membuat orang jadi tidak berdaya ya. Kemudian yang ketujuh adalah labeling atau memberi label pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Misalnya begini, saya tuh emang orangnya nggak bisa ngafalin, saya tuh orangnya susah ngafalin gitu, nggak bisa ngafalin. Atau menganggap diri sendiri, saya itu emang gaptek, nggak bisa gaptek gitu. Atau menganggap orang lain, dia tuh anaknya emang males tuh anak nakal tuh gitu. Nah itu labeling tuh udah ngecap gitu, di sini ngecap cuk. Nah sebaiknya nggak gitu nih Bapak Ibu, kita hindari ya melabeling diri kita sendiri ataupun orang lain, karena kita ini adalah makhluk yang dinamis, pasti bisa berubah ya, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi jangan labeling, jangan melabel diri sendiri, jangan melabel orang lain, apalagi dengan label-label yang buruk ya. Jangan melabel dengan label-label yang buruk, karena setiap orang bisa berubah. Kemudian berpikir seharusnya saya tuh dulu gitu, seharusnya tuh tadi saya nggak lewat situ tuh, nanti kan kayak gitu tuh. Coba dulu kalau
Jadi itu malah kata-kata itu berpikir seharusnya itu hanya akan menyisakan penyesalan. Ya, kembali lagi, masa lalu adalah tempat kita belajar, bukan untuk menyesali. Kemudian meramal masa depan. Jadi meramal masa depan ini adalah memperlakukan prediksi sebagai fakta. Padahal mah itu prediksi gitu, bukan fakta. Nah, kita harus hati-hati ya teman-teman, karena pikiran negatif, prediksi negatif yang diyakini, maka tanpa sadar akan terwujud nyata. Ya, jadi pikiran negatif tanpa sadar itu akan terwujud nyata. Jadi hati-hati dengan prediksi, hati-hati dengan pikiran. Nah, kita bawa terus pikiran kita kepada pikiran positif, baik itu kepada Allah, kepada takdir, kepada orang-orang di sekitar kita ya. Tetap kita bawa ke pikiran positif, karena tadi prediksi itu yang diyakini itu akan terwujud. Hati-hati dengan prediksi kita atau pikiran kita. Kemudian juga penalaran emosional, ini kayak gimana tuh? Menjadikan perasaan sebagai bukti. Kayak gini misalnya, ada orang mau gabung di tim kita, terus kita bilang kayaknya perasaan saya nggak enak sama dia, nggak usah lah gitu. Padahal kan itu bukan fakta ya, kenal juga belum, cuman berdasarkan perasaan sih nggak enak tuh gitu. Nah ini jangan nih, jadi jangan menjadikan perasaan sebagai seakan-akan itu fakta. Kemudian seperti janji saya kemarin, kayak gini. Nah, kita akan membahas lagi ya. Kita akan berlatih lagi gimana caranya kita memilih pikiran. Jadi kayak gini, teman-teman, ini sama ya. Latihannya seperti yang sebelumnya. Misalnya situasi orang yang sibuk bekerja, pekerjaannya padat ya, banyak pekerjaannya. Perasaannya kan biasa. Kita notice di perasaan dulu kan, baru pikiran ya. Kita notice di pikiran atau kita sadari pikiran. Jadi kita identifikasi dulu perasaannya apa. Misalnya orang capek bekerja, pekerjaannya banyak. Dia perasaannya saat itu bilangnya capek, bosen, gak punya waktu libur, gak punya waktu nih untuk me time misalnya. Nah, coba kita sadari dulu pikirannya apa. Mungkin saat itu pikirannya, kok gak ada waktu libur ya, waktunya habis nih di tempat kerja gitu kan. Nah, coba kita, itu pikiran lama, coba kita ubah jadi pikiran baru yang lebih memberdayakan ya. Bisa berpikir seperti ini, alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk bermanfaat bagi orang lain. Juga semoga ikhtiar bernilai pahala, semoga setiap letih menjadi tabungan pahala. Nah, kalau sudah memilih pikiran yang kedua ini, perasaan akan terbentuk perasaan baru ya teman-teman. Misalnya, perasaan barunya jadi lebih semangat, penuh harap kepada Allah, bekerja dengan lebih produktif, kayak gitu ya. Kemudian, misalnya situasi, latihan memilih pikiran lagi ya. Misalnya kayak gini, situasinya adalah situasi ekonomi lebih sulit, harga kebutuhan pokok mahal. Ini gimana nih perasaannya? Perasaannya mungkin khawatir, cemas, takut gitu ya. Gimana nih, cukup apa enggak ya gitu kan. Nah, pikirannya apa? Coba dilihat pikiran yang awalnya ya, pikiran awal, pikiran lama. Aduh gimana nih, cukup enggak ya untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, coba pilih pikiran baru. Pikiran baru bisa jadi seperti ini. Pasti ada hikmahnya yang Allah inginkan dari situasi ini. Kemudian ini adalah ketentuan Allah. Allah ingin kita lebih mengevaluasi bagaimana pengeluaran saat ini. Kayak gitu. Kemudian Allah ingin kita mencari potensi diri, mencari peluang, melihat peluang baru yang selama ini belum kita lihat. Kita lebih mau belajar berinvestasi. Ya. Mengatur strategi keuangan. Nah, perasaan barunya apa? Jadi lebih semangat, lebih percaya diri ya. Kemudian juga penuh harap kepada Allah. Kemudian, kita akan belajar situasi lain ya. Ini akan banyak contoh supaya kita lebih terampil untuk memilih pikiran.
Misalnya kejadiannya adalah ada orang yang seperti ini situasinya, harus menanggung hutang orang tua yang tidak sedikit. Nah, coba kita bayangkan perasaannya apa. Mungkin perasaannya lelah, marah, merasa jadi korban, stres gitu ya. Kemudian pikirannya saat itu adalah, ini bukan tanggung jawab saya, kenapa saya yang kena getahnya? Orang tua merepotkan, menambah beban. Saya merasa lelah jadi tumpuan terus, sementara saya juga punya beban sendiri di keluarga kecil. Coba kalau dipilih pikiran baru. Pikiran barunya, Allah memberikan jalan saya menuju surga lewat birrul walidain. Membayar hutang orang tua adalah bentuk sedekah dan bakti tertinggi. Rezeki saya adalah titipan. Saya percaya Allah akan mengganti dengan jalan yang tidak terduga. Jadi akan terbentuk perasaan baru kan, kalau pikirannya baru kayak gini. Jadi perasaan barunya jadi ikhlas, ringan, ya, yakin, tenang, merasa berdaya dan tangguh. Coba hal yang lain, misal ada orang yang pada situasi harus membiayai kakak yang tidak bekerja. Perasaannya adalah sebel dan jadi ketus, kadang juga males ketemu karena pasti mau minta uang gitu ya perasaannya dia. Nah, pikirannya apa? Sudah minta uang lagi, belum juga gajian, tapi kok minta uang berkali-kali gitu. Pikiran barunya, alhamdulillah masih diberi kelapangan rezeki. Tidak akan menjadi miskin orang yang suka bersedekah, apalagi kepada keluarga sendiri. Sehingga terbentuk perasaan baru, yaitu ikhlas, lapang dada, dan merasa ada rezekinya dan rezekinya bermanfaat. Ya. Kemudian ada mutasi kerja misalnya. Ada nggak nih teman-teman yang pernah pada situasi seperti ini? Misalnya mutasi kerja. Jadi perasaannya gara-gara dimutasi ya, gara-gara dimutasi perasaannya sedih, kehilangan, stres, cemas, gelisah, harus dengan penyesuaian lagi di tempat baru, lingkungan baru gitu kan. Nah, pikiran lamanya apa? Sedih karena harus berpisah dengan rekan kerja, lingkungan dan kenyamanan tempat kerja, merasa cemas dengan ketidakpastian, adaptasi lagi di lingkungan baru dan perubahan rutinitas. Mungkin merasa tenang di satu sisi tapi juga sedih, takut secara bersamaan. Jadi mixed feeling ya maksudnya. Kemudian gimana tuh pikiran barunya? Ubah perspektif dari saya, perspektif bahwa saya dibuang menjadi saya dibutuhkan di tempat baru. Kesempatan untuk mempelajari bidang, sistem dan keterampilan baru yang tidak ada di tempat sebelumnya. Tempat baru berarti tantangan baru dan membangun reputasi baru sebagai pribadi yang lebih profesional. Jadi terbentuk perasaan barunya, yaitu melihat masalah sebagai tantangan bukan beban, peluang belajar hal-hal baru dan kesempatan untuk rebranding diri. Ada nggak nih teman-teman yang HP jatuh layar retak? Kadang ada juga ya, ada pada situasi ini misalnya HP-nya jatuh, aduh gitu kan, layarnya retak, tadi tuh lagi buru-buru gitu, terus keluar rumah HP-nya jatuh ya. Nah, perasaannya apa tuh? Panik ya, kesel, nyalahkan diri sendiri, kenapa sih ceroboh banget tadi ya, nyesek juga nih HP, gimana deh. Nah, kemudian pikiran lamanya, aduh sial ya hari ini, jangan-jangan akan ada apes-apes yang lain, aduh harus ngeluarin uang buat memperbaiki handphone, mending buat makan sama keluarga gitu. Tapi pikiran baru apa? Bisa ya kita pilih pikiran baru. Qadarullah, mungkin Allah selamatkan aku dari musibah yang lebih besar lewat HP retak ini. Perasaan barunya adalah lega, bersyukur karena HP masih nyala dan datanya masih aman ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi tadi ya kita udah berlatih 2 kali ini, kita berlatih untuk memilih pikiran. Jadi sadari dulu perasaannya apa, itu agak lebih mudah untuk disadari. Kemudian pikiran lamanya apa tuh yang menyebabkan perasaan sesak itu, perasaan sempit itu. Kemudian bentuk pikiran baru sehingga terjadi perasaan baru. Kayak gitu. Jangan lupa kalau emang perasaan negatifnya gede banget, jangan lupa dilepas ya, disadari dulu, dihadirkan, kemudian juga jangan lupa untuk dilepas. Sama dengan pikiran
yang buruk, itu juga jangan lupa untuk dirilis, dilepas, supaya kita lebih lega. Gitu ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Tetap berbaik sangka pada diri kita sendiri, tentunya berbaik sangka pada Allah, dan takdir yang Allah hadirkan pasti indah, karena Allah memang sayang sama kita dan mencintai kita. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.